Dia bilang kalau iya, kalau saya dia bilang mutu, saya dikasih, saya dibantu sama ini, jadi biar saya bantu juga, karena saya masih sehat sih. Ya anak-anak kuliah itu perawat biasa. Dia dibawa 5 ekor, baru yang melolong itu kayak gitu. Ada biasa kan anjing tengah malam biasa kayak apa itu, serigala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sutriani Aulia. Hari ini menghadirkan narasumber Mbak Hilda. Kita ikuti cerita berikut ini. Kali ini saya akan bercerita tentang dalam keluarga. Dia ada kayak semacam kayak warisan begitu. Kemudian dia ini teman saya tapi seperti keluarga. Jadi waktu itu teman saya kan punya usaha, tapi dipanggil sama keluarganya, dipanggil pulang. Terus keluarganya ngomong begini, daripada kau urus itu perusahaanmu, lebih kau urus saya karena saya sekarang sudah sakit. Baru itu kan omnya nggak punya anak, Jadi pulang. Ini om langsungnya? Iya om sepupu begitu. Sepupunya, tapi omnya. Terus dia ngomong begini, pulang dulu, kau urus saya karena saya lagi sakit. Saya mau dibawa ke rumah sakit. Jadi pada akhirnya temanku itu pulang. Dia dapati omnya lagi sakit. Dia bilang, kita sakit apa? Dia bilang, tidak, kau bawa dulu ke Makassar. Dia kan di luar kota ini tinggal ceritanya, bukan di Makassar. Jadi dia bawa ke rumah sakit yang ada di Makassar. Terus saat itu sambil berobat jalan, dia pulang kampung. Tapi ini omnya banyak warisannya, tapi tidak punya keturunan. Nggak ada anaknya? Iya. Terus dia ngomong begini omnya, kalau kau rawat saya kasih ini mobil sama ini rumah. Maksudnya banyak yang dijanjikan sama omnya. Oh, dia punya ponakan langsung? Ada ponakan langsung? Ada ponakan langsungnya. Tapi yang dipanggil ini, maksudnya ini ada ponakan langsungnya, tapi ini dia ndak lihat omnya yang lagi sakit. Maksudnya ndak dihiraukan sama keluarganya. Jadi ini temanku yang dipanggil pulang. Bilang, pulang kok rawat dulu saya karena saya lagi sakit. Baru ada juga maksudnya usahanya itu omnya. Jadi pulang itu temanku, dia bawa ke rumah sakit. Sambil berobat jalan dia pulang ke kampung. Sambil di kampung itu kan omnya ada rukonya omnya. Jadi dikasih sama ini omnya sambil berobat jalan tiba-tiba itu omnya sakit keras, nggak bisa jadi dia bilang begini, lebih biar bisa bawa ke rumah sakit dulu. Jadi dirawat di rumah sakit. Nggak lama begitu meninggal ini omnya. Terus ini dia ditemani, dia panggil ini adikku dia bilang, kau kesini dulu. Jadi adikku kesana, dia temani. Sambil ceritanya masih hidup ini omnya. Jadi tidak lama begitu meninggal di kampung situ, di kampungnya. Jadi tapi perjanjiannya itu ada hitam di atas putih. Perjanjiannya itu bilang, ini milik saya serahkan sama ini ponakanku yang rawat saya. Sudah. Terus berjalan sebulan kemudian ada yang datang ponakan langsungnya, ini bapak. Jadi dia bilang begini, kenapa bisa jatuh ke tanganmu ini warisan, sedangkan saya kan ponakan langsung, kau kan cuma sepupunya. Dia ngomong begitu. Jadi dia bilang begini, tidak, ini dia kasih lihat bilang buktinya ini ada hitam di atas putih, om yang kasih, kan sama-sama ceritanya omnya, cuma ada yang sepupu, ada yang ponakan langsung. Jadi sudah pas ada adekku di situ temani, dia mengamuk ini dia tidak terima ponakannya, dia tidak terima. Tidak lama begitu ini temanku dia ngomong begini, kenapa itu bajuku kok hilang hilang bajunya, hilang celana dalamnya, hilang satu pasang cerita yang dia pakai kemarin. Dia bilang, kenapa ini bisa? Dalam mimpi? Tidak, hilang betulan, nyata ya. Dia bilang, kenapa ini bajuku sama celana dalamku
celananya semua yang dia pakai kemarin tuh hilang. Ku sukanya lagi, ku saya pakai itu. Dia ngomong begitu. Dia bilang cari ku dulu. Dia bilang enggak ada. Nggak lama begitu malamnya, kan pas adik-adikku di sana, lama begitu. Kenapa ini kayak bentuk ruko kan, rumahnya itu kan bentuk ruko, baru lantai 2. Kenapa tiba-tiba itu ada anjing dalam rumah. Jadi ini adikku dia bilang begini, kau nggak dengar itu ada anjing di bawah. Toh adikku mengintip, dia lihat, dia bilang, kenapa bisa ada anjing di bawah 5 ekor. Baru yang melolong itu kayak gitu, ada biasa kan anjing tengah malam biasa kayak apa itu, serigala, toh ya, dia melolong begitu. Dia bilang, bikin takutnya itu anjing. Kenapa bisa tiba-tiba ada anjing di dalam rumah kan ruko. Iya. Ceritanya ditutup, bagaimana bisa ada masuk. Bisa anjing. Nah sedangkan ini tertutup rukonya. Dia ngomong begini, kau lihat dulu di bawah, ada anjing di bawah 5 ekor. Jadi ini kan cuma berdua di situ di rumah, yang tempatnya itu meninggal omnya tuh. Terus ini temannya, dia juga ngintip dari atas. Dia bilang, jadi misalnya ada anjing dalam rumah, sedangkan ini kan ruko tertutup. Dia bilang begini, pertanda apa itu, Dik? Kenapa bisa ada anjing? Sudah, dia bilang tutup, matikan bikin lampu tuh. Dia masuk di kamarnya. Dia takkan namanya penakut tuh, masih muda. Dia takut. Dia langsung bilang begini, tidak lama besoknya begitu, sakit. Tiba-tiba ini temanku ini sakit kepalanya, dia tidak bisa tahan kepalanya. Dia bilang begini, kenapa ini kepalaku tiba-tiba sakit. Dia ngomong begitu, sakit kepalaku, kau tidak bisa tahan. Dia bilang itu adikku, kalau begitu pergi ke tapi tadi malam dia bilang saya mimpikan itu saya mimpikan ini ceritanya sepupunya, ponakannya ini, omnya. Iya, dia bilang, kenapa kok dia cabut rambutnya. Sampai saya lihat itu dalam mimpi, dia bilang kayak dia botak itu rambutku yang di tengah. Dia bilang begitu itu yang temanku. Dia ngomong begitu, langsung bilang ini, apa itu, pertanda apa itu? Kenapa juga ada anjing tadi malam? Baru pas malam Jumat. Sakit juga kasihan dia. Dia bilang begini, atau begini dulu, kau pergi periksa dulu apa penyakitmu. Karena langsung kasihan sakit. Langsung jatuh sakit. Terus ini adikku lagi yang bawa ke Makassar. Adikku lagi yang bawa berobat. Dia bilang, kenapa ini? Barangkali karena kau kecapean toh, habis urus ini ommu yang sakit. Dia ngomong gitu adikku. Dia langsung bilang begini, enggak, periksa dulu penyakitmu. Baru kalau tidak, kalau kau selesai di dokter sudah bilang ini, kita berobat ini alternatif. Dia bilang begitu adikku. Dia bawa lagi ke tempat dia bilang begini, kalau saya lihat ini dia gambarkan itu, kenapa itu baju yang hilang? Itu yang gambarannya itu, maksudnya bajunya itu yang ceritanya orang pintar. Dia bilang begini, ada bajumu ini, dia pakai begini, ini gambar ini bajumu sama celanamu. Dia pakai kayak itu orang-orangan sawah. Ada tuh biasa orang-orang sawah kan dipasang kayak tambah begitu terus pakai baju, toh? Dia bikin begitu kayak jalangkung begitu. Iya. Dia bilang, ada yang main-main nih kok ini. Dia bilang begitu. Yang orang pintar itu. Nggak ada yang main-main nih kok. Dia bilang begini, apa itu? Dia bilang, ini ada dia pakai begini. Persis bajuku yang dia gambarkan itu, persis bajuku yang persis bajuku yang dia pakai. Dia bilang begitu. Terus dia gantung begitu penglihatannya itu orang yang pintar itu digantung baru dipakai begitu kayak orang-orang sawah. Nggak lama begitu parah sakitnya. Ini temanku langsung sakit, jatuh sakit. Tapi ini dia juga masih tuntut itu warisannya. Dia masih tuntut warisannya. Dia ngomong begini, kenapa? Dia tanya itu sama keluarganya, bilang, kenapa kok selalu saya mimpi itu sepupunya yang ditemani Dia bilang, kenapa selalu saya mimpi? Ada selalu dalam tidurku ini orang. Dia pergi ke rumahnya itu sepupunya. Dia bilang, kenapa kalau cuma masalah warisan ambil toh yang kau kasih begitu. Karena ini kan siapa kau siapa saya, kita kan keluarga. Dia ngomong begitu. Sampai akhirnya kasihan itu temanku jatuh sakit. Sampai yang sakit parah tiba-tiba yang langsung jatuh sakit parah langsung sakitnya. Jadi dokter bilang
kau berobat sampai 6 bulan. Nanti 6 bulan baru kau bisa keluar. Maksudnya di rumah sakit kau tinggal sampai 6 bulan. Iya. Langsung bilang sakit apa? Dia bilang begini, ada kayak apa? Kayak kanker apa kayak begitu, divonis begitu. Langsung dia bilang begini, oh iya, kalau begitu biar dulu saya berobat yang alternatif tuh. Terus ada temannya itu. Tapi karena ini juga adikku tidak bisa temani sampainya dia sembuh. Dia bilang, saya kan juga punya keluarga. Jadi adikku pulang ke rumah. Dia telepon dia bilang, saya sekarang ada di ini, daerah Sulbar. Dia bilang toh, saya sekarang ada di daerah Sulbar, saya berobat. Dia bilang begitu. Baru dia pergi ke kayak di kampung sekali begitu, diobati tuh penyakitnya. Pelosok. Iya, di pelosok. Jangan bilang begini. Jadi diobati itu, kenapa itu banyak sekali apalagi dia cabut begitu dari mukanya itu. Dari mukanya ini yang temanku yang sakit. Dia cabut, iya. Kayak apa itu? Ulat-ulat yang kecil-kecil itu. Belatung. Iya. Ulat-ulat yang kecil. Terus dia bilang begini, sakit apa itu kau? Di telepon itu adekku, ternyata tuh itu banyak sekali belatung dari badanku, itu belakangku yang paling banyak. Apa? Iya, itu gara-gara warisan tuh. Terus dia bilang begini, mungkin terlanjur sakit hati juga ini tuh sepupunya. Wallahualam, kita nggak tahu tuh. Jadi dicabut-cabut begitu bilang, kenapa kok banyak sekali kayak belatung kecil tuh di dalam belakangku yang diambil. Tuh sekarang saya jadi itu tuh dia bilang begini, adekku, tunggu Kak, saya pergi ke situ. Bilang jangan kok. Sekarang saya bukan seperti yang dulu yang kau kenal temanmu. Tuh sekarang saya seperti tengkorak. Tuh tinggal ada mami ini nyawaku, saya hidup. Dia bilang begitu, jangan kok, enggak mau ditemui. Enggak mau ditemui, pokoknya siapapun yang mau datang itu besok enggak mau. Jadi dia ambil ada temannya dia panggil itu yang sering temani di kafe. Iya, yang sering di kafe itu yang dia telepon. Dia bilang, kau temani ke sini nanti saya gaji kok, asal kau temani Kak. Toh kok teman-temannya enggak ada yang mau dia temani. Ini jadi ambil ini anak-anak semua. Sampai di situ kasihan dia dia bilang begini temannya, Kak, saya temani itu. Dia bilang, iya temani mau kok, karena kita enggak mau ditemui. Karena dia bilang begini, kayak tengkorak dia bilang begini, iya Kak, memang begitu, memang Kak, ini teman tak kayak tengkorak yang di sini. Tapi ada omku itu orang pintar, itu yang obati. Bayangkan begitu, dia cerita itu yang temannya itu yang sering telepon itu adekku. Dia bilang ini teman tak, bayangkan itu yang obati itu terbakar itu sepotong. Apanya? Rumahnya yang tempat dekat dapurnya terbakar rumahnya. Saking sadisnya itu, mungkin ini tuh dia ilmunya. Iya, ilmu santetnya. Bayangkan itu terbakar itu sepotong itu itu omku. Dia pernah juga jadi dia kayak baku lawan begitu ilmu. Jadi ini pernah jatuh sakit 1 hari. Ini yang obati. Oh iya. Jadi dia bilang begini, kuat sekali ini Jadi akhirnya bedeng itu dia kayak kayak itu temanku itu kayak disembeli itu selalu kayak begitu toh. Selalu kayak kambing yang dipotong itu toh. Jadi sudah itu sampai akhirnya kasihan dibawa lagi ke rumah sakit. Dia bilang, parah sekali ini teman tak, enggak mau pergi lihat. Nggak usah dikasih tahu, nanti saya kasih tahu kalau saya sudah ada di Makassar. Dia bilang begitu. Jadi pulang sampai di rumah sakit di telepon itu bilang, kok ke sini. Sampai akhirnya malamnya begitu meninggal. Meninggal, kasihan ini anak meninggal. Jadi waktunya itu dia meninggal, dia bagikan itu dia bilang begini. Ada itu semua kupur-kupurnya dia bawa, kasihan baju-bajunya. Nggak ke keluarganya? Nggak dia kasih tahu keluarganya, bilang dia sakit karena itu, dia sembunyikan karena dia sama-sama dia bertetangga juga sama itu yang kasih ilmu tuh. Iya, tetangga semua di situ. Dekat rumahnya sama ini yang punya warisan. Jadi dia pulang dia ngomong begini. Itu dia ambil itu semua baju-bajunya. Sampai akhirnya itu kasihan dia bilang begini. Jadi itu yang mana itu mobilnya, dia bilang ada Kak, itu mobilnya di luar.
Dia bilang mana baju-bajunya, dia bilang ini, dikasih lihat nih semua itu ada tuh, dia sorting kasih itu sama baju-bajunya sama anunya, ada itu buku tabungannya sama ATM-nya dia simpan semua, sama ini yang obati kasih itu, dia ngomong begini sama dia bilang kasihan itu kasihan dia kasih tahu itu kalau dia obati itu setiap hari yang harus teriak karena dicabut sebetulnya itu belatung-belatung yang dalam tubuhnya itu, biar mukanya itu kayak totol-totol belatung itu yang keluar dari dari mukanya sampai belakangnya. Dia bilang begini, kasihan parah sekali nih ini waktunya hidup, kasihan tuh. Dia baru itu jadi dia bilang begini, pokoknya obati Kak, ada uangku, obati Kak sampai sembuh. Tapi enggak bisa juga sampai ternyata itu surat yang terakhir itu dia ngomong begini, kalau besok ada apa-apa aku kasih koin temanku yang rawat Kak. Dia bilang begitu. Baru itu yang rawat anak muda, cuma temannya orang lain orang Mamuju. Cuma kebetulan itu dulu memang itu ikan ini juga dermawan juga ini temanku. Kalau ada kayaknya orang mau dibantu begitu dia bantu, jadi ini temannya dia bilang begini, biar nanti saya rawat karena dulu juga kalau saya waktu kuliah itu kalau saya cuma kos di samping rumahnya ini temanku. Dia bilang kalau kalau saya dia bilang butuh saya dibantu sama ini, jadi biar bisa bantu juga karena saya masih sehat anak-anak kuliah itu yang merawat guys ya. Jadi dia ngomong begini, ini sepatuku bukan orang banyak uangnya ini temanku banyak karena ada usahanya tuh. Dia bilang kalau jadi itu terakhir itu jadi kita semua pergi ke rumah sakit lihat dia tulis surat, dia bilang begini, besok kita semua yang ada di rumah sakit itu menangis baca itu suratnya. Dia bilang begini, karena saya tidak punya keluarga saya tidak punya keluarga, jadi ini temanku yang rawat, kalau ada apa-apa aku besok lusa kasih sepatuku, kasih bajuku, ini ada ATM ada isinya jadi ini sudah ceritanya begitu. Masih meninggal jadi kita semua menangis bilang itu harta betul-betul itu seandainya memang mungkin dia lepas itu dari kemarin itu harta yang dia perebutkan mungkin mungkin begitu jalan ceritanya mungkin tidak ada apa-apanya. Tapi ini juga temanku ngotot karena ini pesannya almarhum itu omnya. Dan saya tidak mau lepas kalau ini pesannya almarhum. Kenapa waktu sakit tidak ada, mungkin ini omku juga sakit hati karena waktuku sakit tidak ada yang merawat. Saya yang lihati. Jadi itu mungkin dia mau kasih rasa di ponakannya, bilang kenapa memang kau tidak urus Kak, waktu saya sakit kau tidak urus saya. Terus ini hartanya dia mau, begitu meninggal kau merapat mau ambil itu hartanya, sedangkan ini temanku yang rawat. Jadi waktu dibawa ini temanku ke kamar mayat itu, ke kamar mayat kan dia sudah meninggal. Rapinya itu kasihan baju-bajunya, sepatunya yang dia bilang begini. Tapi baik ini juga ini temannya atau ada teman yang merawat dia tuh, yang saya bilang orang lain itu, dia bilang begini, Kak ada ini sisa uangnya yang saya pakai berobat di kampung 1,5 juta. Jadi kita bilang begini, ambil itu deh karena kau yang rawat tidak ada keluarganya, ada keluarga bersatu, tidak ada keluarganya di kampung, dibawa ke Makassar, tidak ada yang ikut, tidak ada keluarganya biar satu. Jadi bilang begini, jadi dia dapat itu surat, jadi disuruh dibaca itu sama itu yang rawat menangis. Jadi ya Allah, ini orang begitu baiknya, sedangkan meninggal lagi dia sudah sekarat, dia masih ingat itu, dia mau kasih Kak, bilang begitu. Jadi saya tahu mungkin karena kau yang merawat gitu, jadi diambil itu yang bikin menangis gitu. Itu temannya dia ambil itu koper, dia peluk baru dia menangis. Kenapa sih? Menangis karena dia mungkin pikir ini saja waktu kuliah dia bantu
Jadi dia ambil mie itu, kita pulang itu jam berapa ya? Mungkin jam 4. Kita keluar semua dari situ. Nanti dibawa ke kampung mayatnya baru kita pulang. Kan dibawa ke kampung itu anunya. Jadi dibawa itu temannya tuh bilang, jangan buka kopi di kampung karena nanti kau ditanya-tanya tuh. Diambil mie ATM-nya, jadi kita periksa ATM-nya tuh bilang, coba kau periksa itu anunya karena baru-baru dia kontrakan itu rumah, ada rumah yang dia dapat itu dia kontrakan berapa 45 juta. Jadi kita bilang nih coba periksa dulu ATM-nya siapa tahu mau dikasih baru ada juga isinya tuh. Jadi dia itu anunya bilang ambil kok anunya kalau jadi pergi pakai semua di ATM lihat periksa itu isinya ATM banyaknya isinya. Bilang ambil mau itu semua dikasih semua itu kan dia rawat Baru ada pesannya juga. ada pesannya juga amanah tuh. Jadi dikasih itu semua itu yang anak muda 3 orang. Oh, 3 orang yang rawat kita, tapi 1 orang itu yang punya teman ini punya teman. Dan kita itu kalau butuh uang kuliah sama dia kita minta. Oh iya, Jadi balas jasa, balas budi ceritanya ini dia rawat karena saya kan juga perantau. Dia bilang kak tuh saya perantau jadi begitu dengan saya kan memang dia bilang begini, kalau kau butuh sesuatu karena kau merantau hubungi kak. Jadi kalau dia mau bayar kuliahnya dia hubungi, dia bilang kalau ada hubungi maka siapa tahu saya bisa bantu kok. Jadi itu dia ingat ini juga dia rawat ke semasa sakit. Berapa isi itu? 56 juta kalau tidak salah kak, 56 juta isinya. Jaina guys. Iya begitu banyaknya guys dia. Jadi dia bilang kita ingin bagi 3 buku karena siapa juga mau dikasih, kita tidak tahu siapa yang mau dikasih. Keluarganya di kampung? Tidak ada, mana enggak kita tidak anus. Jadi bagaimana cara di ambulans yang bawa ke kampung, dikasih saya alamatnya tuh. Oh maksudnya di kampung ada di saudaranya? Ada banyak di keluarga kan orang di situ. Cuma dia kan berselisih ini sesama keluarga karena masalah itu hartanya tuh. Jadi dibawa ke kampung, dia bawa juga pulang ini kasihan. Itu sedih sekali waktu dia bawa itu kuponnya, dia tarik itu kuponnya sambil menangis itu temannya. Ada yang ambil tuh, dia bawa itu kurang sepatunya apa semua. Ya Allah, dia bilang jadi itu dia pakai meninggal tuh. Kak, ku ambil juga ini kak. Jangan aku baru dia pakai meninggal nih. Biar nih kak, apa aja. Apa itu dia? Bajunya kasih waktu dia pakai meninggal tuh. Biar nih ambil nih baik kalau aku mau. Jadi dia ambil saya cuci. Yang dia bilang ada anjing dalam rumahnya. Iya, ada anjing betul dalam rumahnya. Dia menghilang gitu. Iya, menghilang. Tapi sempat dia bersuara itu anjing. Melolong itu anjing. Makanya dia bilang kenapa bisa ada masuk itu anjing. Dan sedangkan ini kan ruko, di mana bisa masuk itu anjing? Kenapa tiba-tiba ada anjing di dalam? Usia berapa itu? Masih muda, kelahiran 79. Masih muda. Itu cerita saya. Mungkin kita bisa ambil hikmahnya bahwa harta itu bukan segala-galanya. Andai kan mungkin dia bagaimana dia lepas itu hartanya buat itu keluarganya, dia kasih keluarganya, mungkin dia sampaikan bahwa harta itu adalah harta itu nah menutup kemungkinan bahwa yang bikin senang itu harta. Begitu cerita saya hari. Teman, terima kasih sudah mengikuti cerita ini dari Mbak Hilda. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.